Teman-teman jumpa lagi dengan saya Rizky. Terima kasih udah nyempetin waktunya ya, teman-teman. Kemarin saya sudah berbagi ya ke teman terkait apa itu pengertian di PMS, normalisasi, ERD itu seperti apa itu saya sudah jelaskan. Dan saya juga sudah jelaskan bagaimana studi kasusnya normalisasi data ya ketika kita mendapat data anomali, bagaimana kita memecah ya yang awalnya dia datanya tabel besar, kemudian kita pecah-pecah lagi menjadi suatu yang lebih kecil dan setiap tabel itu akan lebih bisa dihubungkan. Itu yang menjadi salah satu yang penting dan menarik ya, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas ke sana, ada poin penting yang memang harus teman-teman pelajari, yaitu adalah ERD. Nah, jadi nanti saya akan fokus untuk menjelaskan ERD dan prakteknya secara live coding bagaimana. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya entitas maupun atribut seperti itu. Teman-teman bisa lihat untuk entitasnya seperti ini ya, teman-teman ya. Entitas itu merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda ya. Kenapa? Karena setiap ya, teman bisa lihat ya. Jadi entitas ini kalau melihat itu merupakan kumpulan dari beberapa atribut itu merupakan entitas. Seperti itu, teman-teman. Dan atribut itu sendiri merupakan salah satu bagian elemen yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Misalnya ya, misalnya ekstrakurikuler. Nah, misalnya dari ekstrakurikuler ada macam-macam lagi, misalnya jenis ekstrakurikuler, kemudian biaya ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi itu seperti itu, teman-teman. Jadi entitas merupakan kumpulan dari atribut yang memang dia itu memiliki karakteristik yang hampir sama ya. Misalnya kayak ini mahasiswa, nama jurusan sama alamat mahasiswa, yang masuknya ke entitas mahasiswa. Seperti entitas buku, atributnya nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit dan sebagainya. Jadi itu kemudian di sini teman bisa lihat ya, untuk entitas siswa sama entitas ekstrakurikuler, teman-teman bisa lihat relasinya itu many to many ya. Artinya banyak siswa itu dia bisa memilih ya lebih dari satu ekstrakurikuler sehingga dia tidak dibahas. Cuma sebenarnya kalau di database relasi itu tidak ditulis, tidak dilambangkan garis lurus saja, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan ya, teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini, teman. Kalau di diagram ERD itu kita bisa menulisnya atau kita bisa menggambar simbolnya. Kalau entitas itu adalah persegi, action itu adalah jajar genji seperti ini, kemudian atribut adalah lingkaran ya, teman-teman. Kemudian di situ ada beberapa relasi yang teman perlu perhatikan. Ini adalah one, yang ini adalah zero or more, optional. Kemudian ini adalah many ya. Jadi many itu dia ada cabang banyak di sini, ada kakinya 3. Kalau zero dia ada nolnya di sini. Kalau one dia ada cuma 1 seperti ini. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Ini merupakan hubungan ya, teman-teman ya. Ini merupakan salah satu hubungan. Jadi misalnya kita lihat ya untuk ERD atau Entity Relationship Diagram Internet Sales Model, itu kita bisa lihat ya untuk beberapa hal. Misalnya kita lihat untuk entitas ya, untuk entitas order ya kita bisa lihat ya di sini. Jadi di sini kan ada untuk entitas order itu kan di sini punya atribut yang namanya order number. Ini kan merupakan nilai unik juga kan, teman-teman, yang bisa disebut sebagai bermerke juga. Kemudian entitas order ini dia berhubungan dengan item, yang di mana di item ini ada entitas nama sama price harga seperti itu.
Nah, di sini kita bisa lihat ya teman, kita mungkin bisa memilih salah satu primary key yang berhubungan dengan primary key yang lainnya agar mungkin lebih mudah. Cuma di sini saya tidak menemukan ya beberapa entitas yang antara primary key dengan primary key satunya itu di dalam satu entitas satu dengan satu yang lainnya memiliki atribut atau primary key yang berhubungan. Tapi kita bisa lihat di sini ya, kita baca terkait dari relasinya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini kan awalnya one ya. Ini too many ya, seperti itu ya. Jadi one too many seperti itu. One too many. Artinya apa? Artinya ya order number ini ya, satu order number ini dia bisa order beberapa item, banyak item, nggak hanya cuma satu aja. Seperti itu ya. Itu salah satu contohnya teman-teman. Mungkin kita akan lebih bisa ngeh lagi kalau kita melihat studi kasusnya kalau kita melihat ERD-nya, karena akan lebih enak kalau kita melihat dari entitas ya, ada entitas kemudian ada atribut dalam bentuk tabel seperti ini sehingga kita tahu nih sebenarnya mana sih primary key, foreign key-nya bagaimana. Nah, itu kita akan bisa lebih belajar itu ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada entitas customer, di mana entitas customer ada beberapa atribut yaitu ID customer maupun nama. Kemudian ada entitas order, detail maupun produk. Nah, saya akan bahas ya terkait beberapa relasi yang terjadi di sini. Yang pertama sebelum kita menentukan relasi, kita mendefinisikan dulu yang namanya primary key. Di sini kita bisa lihat di entitas customer, sebenarnya yang dijadikan primary key itu adalah ID customer, teman-teman ya. Karena ID customer ini mencerminkan nama customer. Teman-teman bisa lihat di situ ya, untuk ID customer yang berbeda, namanya juga berbeda. Tapi mungkin di sini mungkin teman-teman mungkin ya menemui dengan ID customer yang berbeda, ada nama yang sama. Misalnya ya teman-teman, ada Andin ya, customer ID customer-nya 1, kemudian customer ID-nya 2, itu namanya Andin juga. Nah, ini ada kemungkinan dia namanya sama, tapi sebenarnya dia beda orang ya. Atau enggak paling ekstrim dia mungkin namanya sama ya, wajahnya sama, orangnya secara fisik sama, tapi kan secara orang dia berbeda. Seperti itu ya. Karena dia walaupun orangnya sama identik, dia punya sifat yang berbeda juga kan, teman. Jadi dia akan dianggap sebagai dua individu yang berbeda. Nah, untuk mengetahui itu, untuk mengidentifikasi itu, maka yang paling bagus adalah kita dengan suatu kode ya, ID customer, NIM dan sebagainya ya. Karena nama itu bisa sama teman. Kayak nama saya nih Rizky Wijaya kan sama kan. Rizky nama Rizky banyak nama Wijaya pun juga banyak ya. Jadi ada kemungkinan nama saya pun juga ada yang sama. Ketika kita memilih nama sebagai primary key itu sudah sesuai ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, customer dihubungkan ke order. Kalian bisa lihat ya di situ ya untuk Andin. Andin dia berhubungan dengan ID customer ya. Karena nama ini ya, kalau kita lihat di sini di tabelnya ini sebenarnya nama dengan ID customer itu bukan terhubung ya. Di sini bukan berarti panah ini menghubungkan langsung dengan ini, enggak ya teman. Maksudnya entitas ini berhubungan dengan entitas order. Nah, apa yang berhubungan? Yang berhubungan adalah salah satu atribut yang sama. Apa? Yaitu ID customer. Nah, jadi teman bisa lihat ya di sini bawah ID customer ini dinamakan sebagai primary key. Nah, sedangkan yang ada di sini ID customer yang ada di orders itu merupakan foreign key karena dia mereferensi dari ID customer yang dia disebut sebagai primary key. Seperti itu. Nah, di sini kita harus pahami juga ya teman-teman logikanya. Logikanya kalau orang beli itu dia bisa order lebih dari satu kali order ya.
lebih dari satu kali order, dia bisa misalnya saya order makanan, minuman, saya kan bebas kan memilih ordernya, nggak ada batasan karena kan saya kan juga bayar. Mereka kan juga dapat keuntungan dan sebagainya, sehingga mereka juga akan membatasi orderan. Jadi saya bisa memilih ya secara logika, saya bisa memilih order lebih dari satu order. Kemudian di sini di entitas order itu ada atribut ID order. Nah, di mana di ID order ini merupakan adalah sebagai primary key-nya juga, primary key-nya order. Nah, di dalam primary key order itu kita bisa lihat di details ya, teman-teman. Itu ada ID order, sebelahnya adalah ID produk. Nah, di mana ID produk ini dia mereferensi ke yaitu ya entitas produk seperti itu. Nah, di mana di ID produk ini ya dia mereferensi ya, dia menggambarkan bahwa setiap ID produk dia punya nama produk maupun harga tersendiri seperti itu. Dan kita bisa lihat ya bahwa kalau kita ngelink antara satu hubungan dengan hubungan yang lain, logikanya dalam satu orderan customer itu kita bisa melakukan ya, dapat melakukan pemesanan lebih dari satu produk. Misalnya teman-teman bisa lihat itu ada ID order satu ya, di sini satu, tapi ID produknya beda 1 sama 2. Kemudian teman bisa lihat ya untuk ID ordernya 3 sama 3, produknya pun juga beda, ini 15. Sehingga maksudnya apa? Ya maksudnya satu orderan itu bisa melakukan pemesanan lebih dari satu produk seperti itu, sehingga nanti edit ini akan mereferensi dari ini ya, sehingga kita bisa di sini yang pertama kita tentukan primary dulu deh ya. Primary dulu key-nya apa? Ini pertama adalah ID customer di entitas customer, kemudian foreign key-nya adalah ID customer di entitas order karena dia mereferensi dari ini ya. Nah, syaratnya apa yang membedakan antara foreign key maupun primary key? Syaratnya, primary key itu nggak boleh kosong, ada data nol nggak boleh. Sehingga, misalnya ada customer ya, dia harus merecord semua customer yang ada. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ada customer, data customer yang kosong. Maka dia nggak akan bisa disebut sebagai primary key. Seperti itu. Nah, ID orders, dia adalah primary key karena dia menunjukkan semua data orderannya. Seperti itu. Nah, sedangkan di entitas details, ID order itu dianggap sebagai foreign key karena dia mereferensi dari primary key yang ada di sini. Kemudian di entitas produk, dia adalah ID produk itu merupakan primary key-nya, karena dia menampilkan ID produk semua ya, 1 sampai 6 produk. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya di sini juga kita bisa melihat hubungannya ya. Satu customer dapat memiliki lebih dari satu order. Artinya apa? Itu terjadi one to many ya. Satu customer bisa memiliki lebih dari satu order. Kemudian dari order ya, dalam satu orderan, customer dapat melakukan pemesanan lebih dari satu produk. Jadi kalau kasusnya ya, kalau satu orderan, customer dapat melakukan pemesanan lebih dari satu produk, yaitu one to many juga ya. Sehingga kita bisa lihat ya untuk relasinya one to many seperti apa ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lakukan coding ya, teman-teman. Saya di sini pakai PostgreSQL. Nanti teman-teman bisa klik di sini enterprisedb.com. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya. Harusnya di sini ada download. Nah, ini ya, masuk ke resource kemudian download di sini, teman. Nah, ini teman bisa lihat download di sini atau enggak teman-teman masuknya di sini aja, klik aja PostgreSQL, kemudian klik yang download PostgreSQL EDB. Klik aja di sini.
nanti otomatis masuk ke sini. Nanti teman-teman tinggal klik aja sesuai dengan versi yang teman-teman inginkan. Kalau saya menginstal versi yang terbaru, yaitu di versi 14.5. Karena saya pakai Windows, saya kliknya di Windows. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa ketik ya di sini pgadmin. Terus di sini pgadmin 4, klik aja. Jadi dia langsung akan berjalan. Kemudian langsung akan muncul tulisan seperti ini. Nah, ini kita harus membuka servernya dulu teman-teman. Seperti server sebelum instalasi, teman-teman tuh suruh mengetikkan password servernya. Karena kita pakai server lokal di sini, saya sudah mengetikkan password saya ya. Nanti teman-teman harus pelajari sendiri untuk proses penginstalannya, nanti bisa lihat di YouTube. Nah, di sini ini tampilan awalnya ya teman-teman. Kita bisa lihat dashboard di sini. Di sini ada SQL-nya juga, kita bisa lihat ya. Nah, ini ada Postgre, database dan sebagainya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saya akan agak kecilkan ya agar terlihat lebih jelas teman-teman di sini. Bentar ya. Oke, nanti teman tolong di-download boleh ya. Harapan saya pun juga di-download teman-teman karena itu penting. Ntar ada yang nge-lag ya teman-teman di komputer saya. Bentar, ada beberapa hal ya yang agak nge-lag di sini. Bentar ya teman-teman, ini agak sedikit lag. Saya kurang tahu kenapa ya terjadi seperti ini. Cuma biasanya dia agak jarang ya lag seperti ini. Oke, nah ini sudah oke teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ya. Agak sedikit lag di sini, saya kurang tahu kenapa ya, agak sedikit berat. Cuma kita coba. Oke ya, ini udah oke. Kita bisa coba teman-teman.
Nah, ini oke ya, teman sudah kelihatan di sini PJ adminnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada beberapa hal yang memang kita harus pelajari ya, teman di sini. Terkait query tools-nya ya. Teman-teman tadi kan sudah masuk ya ke Postgre, kemudian masuk ke sini. Nah, caranya bisa agar masuk ke sini, ke query-nya itu adalah diklik ini, klik kanan, kemudian teman klik query tools. Nah, ini saya nggak tahu ya, di sini agak berat ya. Saya ngetiknya agak lemot. Harusnya enggak ya, tapi saya kurang tahu kenapa ini terjadi. Ya. Ya, ya ini memang agak berat. Ini apa saya buat online ya? Bentar. Ya, ini agak berat ya, teman. Di sini saya kurang tahu kenapa kok dia berat. Kita lihat di dashboard. Oh, dia ngeran ya. Untuk kita termanage semuanya. Banyak ya yang di sini. Memang agak lemot. Oke ya. Kita bisa masuk ke sini. Kita caranya adalah klik kanan, kemudian klik query tools. Harusnya nggak lemot ya, temen ya. Saya kurang tahu kenapa tadi lemot. Ya, saya ketik sih agak berat ya. Tapi sudah lumayan ini seperti tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana kita membuat salah satu database, kemudian kita bisa membuat yang tadi ERD. Jadi yang pertama saya sudah menyiapkan di sini ya teman terkait ERD-nya bagaimana. Nah ini ya. Jadi saya sudah membuat gambarannya, kasarannya seperti ini ya. Jadi saya membuat satu entitas, atributnya juga sudah saya definisikan. Kemudian satu entitas dengan entitas yang lainnya itu bisa saling terhubung ya teman. Di sini saya membuat entitas student, course maupun enroll. Teman bisa lihat di sini. Kemudian saya juga sudah menentukan primary key maupun foreign key-nya. Jadi intinya di sini adalah sistem di mana student ID atau NIM ya biasanya setiap mahasiswa itu bisa memilih course-nya ya sesuai dengan course ID-nya dan nanti di enroll-nya itu muncul ya teman untuk grade-nya apa sehingga nanti di enroll-nya yang muncul student ID dia akan mereferensi dari nama, mayor, GPA dan sebagainya dan course-nya ya course-nya dia akan mereferensi dari nama course yang ada di entitas course. Jadi di sini ya jelas ya di sini saya ingin membuat ERD seperti ini ya. Kenapa dinamakan primary key dan foreign key karena memang primary key di sini
harapannya memang student ID-nya ada di entitas student semua. Kemudian course ID-nya memang database-nya ada di entitas course, dan enroll dia hanya mereferensi aja dari student ID maupun course ID. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan kasih tunjuk ya, teman-teman, terkait datanya seperti apa. Jadi datanya seperti ini. Jadi ada student, course maupun enroll. Jadi ini ada beberapa data. Ini yang nanti kita akan gunakan ya, teman-teman. Ini yang kita akan nanti gunakan. Dan ini sudah ditentukan ya untuk primary key maupun foreign key-nya bagaimana. Oke, mungkin kita bisa langsung ke codingnya aja, teman-teman ya di sini. Kita bisa langsung ke codingnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa masuk ke query tools dan sebagainya. Di sini mungkin agak berat ya, padahal saya pakai komputer yang cukup lumayan. Tapi saya kurang tahu kenapa di sini agak lemot ya. Untuk pengetikannya dia agak sedikit delay ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini bisa. Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan di sini ya. Yang pertama kita membuat table, yaitu adalah untuk table atau entitas student, yaitu create tables public. Jadi saya nulisnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa sintaks yang memang harus teman-teman pelajari dulu sebenarnya ya. Yaitu terkait create table public. Jadi dia akan membuat table. Tapi di sini tabelnya masih belum diisi nilai-nilai ya. Jadi seperti ini. Saya tab. Kemudian saya ingin membuat yang namanya student ID. Student ID. Kemudian saya pinginnya ini saya tulis untuk tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian saya nulisnya name atau nama ya, nama mahasiswa atau name student ya. Name student, kemudian ini adalah varchar ya. Jadi varchar ini, kalau yang ini kan numerik ya, yang atas student ID ini integer, bilangan bulat. Yang varchar ini adalah karakter, maksimal karakter ya adalah 25 ya. Terus jangan lupa dikasih koma seperti ini. Kemudian setelah itu major ya, jurusannya apa, teman harus ketik juga. Jurusannya itu saya tulis varchar aja ya, teman. Harusnya ini nggak lemot ya, kenapa ya lemot, saya juga kurang paham. Yang penting bisa varchar ya, saya ketik 25 aja nggak apa-apa. Kemudian adalah GPA. Ini saya tulisnya kecil aja ya, ini GPA. Untuk GPA saya tulisnya desimal.
Nah, di sini saya tulisnya primary key ya. Penting teman-teman ya, primary key ini penting. Nah, ini kalau sudah, teman bisa blok ini, kemudian ini diklik. Nah, ini sudah saya buat ya tadi teman-teman. Terus teman-teman bisa lihat ya di sini skema ya, di skema ini diklik, kemudian teman-teman bisa lihat untuk di tables dia akan terbuat student ya. Tapi student ini masih belum ini teman-teman ya, belum keisi ya. Jadi kolomnya ini sudah ada seperti itu. Nah, ini saya buat kolomnya aja ya, create tablesnya aja. Nah, kemudian saya tadi kan membuat ya teman ya, ada student, ada course maupun ada enroll. Nah, jadi saya membuat itu semua nanti. Course, kemudian ini adalah course ID. Kemudian ini adalah varchar ya, course ID ini saya pilihnya varchar. Sebenarnya NIM pun juga ditulis varchar nggak apa-apa sih temen ya, karena kan NIM kan juga nggak dilakukan operasi matematis. Ini pasti ada yang membuat dia lemot ya, kenapa ya? Bentar. Seperti itu ya mungkin teman untuk pertemuan ini. Intinya nanti kita bisa selanjutnya nanti kita akan membuat tabel dan nanti kita bisa codingkan ya juga teman untuk artinya bagaimana. Cuma untuk pertemuan kali ini mungkin sekian dari sini aja teman. Nanti akan kita lanjut di part berikutnya ya. Saya harap teman download dulu ya, download dulu. Kemudian install PG adminnya, kemudian kita nanti akan main coding ya. Kita akan melakukan live coding mulai dari awal sampai akhir. Oke, seperti itu teman. Thank you.